Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli satu botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikan di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa saya memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas, mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untunglah para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. "Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku," pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras.
Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamprat sama istrinya. Dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hei Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar pembelaan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia? Kalau saya menghukum Abu Nawas, kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran Baginda Raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi, ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup sederhana apa adanya. Dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, karena itu adalah paku kesayangan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh Abu Nawas," balas saudagar kaya. "Baiklah, kalau begitu saya bersedia menjual rumahnya kepada Tuan," ujar Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas,
keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu mengunjungi paku kesayangannya. Karena si saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi, tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk waktunya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Si saudagar yang sedang santap makan malam bersama keluarga kembali mengajak Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan si saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti apa-apa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang alim dan ahli ibadah yang bernama Imam Junaid. Imam Junaid merupakan waliullah yang terkenal dengan pemahaman ilmu fikih yang luar biasa. Imam Junaid ini memiliki kebiasaan beribadah di atas rata-rata orang pada umumnya. Bayangkan saja, dalam sehari beliau melakukan sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Selain sholat sebanyak 400 rakaat, ia juga istiqomah berpuasa pada pagi hari dan berzikir di malam harinya. Keadaan ini membuat iblis tidak suka. Ia lalu berkata kepada bala tentaranya, "Siapa yang bisa menggoda Imam Junaid agar terjerumus ke lembah dosa?" Mendengar itu, jin ifrit mengajukan diri. "Saya sanggup. Tapi apakah Anda akan lepaskan saya dari segala pekerjaan lainnya?" tanya jin ifrit. "Tentu saja, karena ini adalah pekerjaan yang berat," jawab iblis laknatullah. Maka jin ifrit menyusun siasat. Ia menyamar menjadi seorang pemuda dan berpura-pura ingin menjadi muridnya. Berangkatlah jin ifrit menemui Imam Junaid di rumahnya. "Wahai waliullah, aku ingin mengabdi kepadamu tanpa upah, bolehkah?" ucap jin ifrit kepada Imam Junaid. Sesaat Imam Junaid terkejut, karena ia tahu bahwa di hadapannya bukanlah manusia, melainkan jin ifrit laknatullah. Tapi Imam Junaid berpura-pura tidak mengetahuinya. Ia ikuti sampai sejauh mana permainan tipu daya jin ifrit. "Baiklah, silahkan. Pintu ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu," jawab Imam Junaid. Maka jin ifrit akhirnya mengabdi kepada Imam Junaid seperti para murid lainnya. Karena kecerdasannya dalam memahami ilmu yang disampaikan Imam Junaid, jin ifrit disukai oleh para murid-murid. Dan ketika para murid berunding siapakah yang pantas menjadi pelayan pribadi sang guru, mereka serempak menunjuk jin ifrit. Inilah kesempatan yang jin ifrit tunggu-tunggu, sebab ia akan bisa selalu bersama dengan Imam Junaid. Ia merasa penyamarannya telah berhasil. Dan untuk mengambil hati Imam Junaid, jin ifrit melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Imam Junaid. Semenjak kehadiran jin ifrit, banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya dilakukan santrinya malah dilakukan oleh jin ifrit. Hampir setiap hari apabila Imam Junaid akan mengadakan majelis taklim, jin ifrit hadir paling pertama. Ia ditugaskan untuk membersihkan tempat dan menyiapkan kitab Imam Junaid. Tapi di balik pengabdiannya jin ifrit kepada Imam Junaid, setiap saat jin ifrit terus mengawasi Imam Junaid. Apabila hati Imam Junaid lengah sedikit dalam mengingat Allah, ia akan segera memasukinya. Akan tetapi, setiap kali ia hendak berusaha memasuki hati Imam Junaid, cahaya menyilaukan selalu keluar, sehingga membuat jin ifrit terpaksa harus menghindar dan mencari celah lain untuk bisa memasukinya. Selama 10 tahun, jin ifrit terus berusaha, tapi selalu mengalami kegagalan.
Hingga pada suatu malam, sahabat Imam Junaid yang juga merupakan seorang wali singgah di kediaman Imam Junaid. Kebetulan saat itu Imam Junaid baru saja pulang dari masjid. Beliau berjalan didampingi oleh jin ifrit yang membawakan lampu di tangannya. Tamu tersebut kaget melihat Imam Junaid berjalan bersama makhluk terkutuk. Tapi kenapa Imam Junaid membiarkannya? Setelah Imam Junaid mempersilahkan sahabatnya masuk rumah, mereka berdua lalu duduk di ruang tamu. "Apakah engkau tidak menyadari yang selalu mendampingimu bukanlah manusia, tapi setan?" kata sahabatnya kepada Imam Junaid. "Biarkan saja si durhaka ini semakin durhaka, biarkan saja dia," balas Imam Junaid. Ternyata pembicaraan mereka berdua terdengar oleh jin ifrit. Dengan masih membawa lampu di tangannya, jin ifrit berkata kepada Imam Junaid, "Hai Junaid, jadi selama ini engkau mengetahui penyamaranku?" Imam Junaid membalas, "Sejak pertama kamu datang, Allah telah membuatku mengenalmu. Aku sudah tahu siapa kamu sejak awal. Tapi aku biarkan saja kau menjadi pelayanku, supaya murid-muridku bisa fokus menuntut ilmu." Jin ifrit terkejut mendengar jawaban Imam Junaid. "Jadi diamu selama ini hanya pura-pura tidak tahu. Bertahun-tahun aku mencoba memasuki hatimu, tapi selalu mengalami kegagalan. Hatimu tak pernah lepas dari mengingat Allah meskipun hanya sedetik," ujar jin ifrit. "Diamlah wahai musuh Allah, pergi dari sini," bentak Imam Junaid. Jin ifrit lalu membanting lampu di tangannya dan lari ketakutan. Kisah ini terdapat dalam biografi Syekh Imam Junaid al-Baghdadi, seorang waliullah yang sangat masyhur. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang terkenal pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika ada 3 orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat. Dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" Tanya mereka bertiga kepada warga. "Memangnya kalian ada perlu apa?" tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya, apakah dia memang pintar atau bodoh," jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada, namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit nada mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas, ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. "Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka," tugas orang itu. "Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" jawab Abu Nawas. "Iya sih benar, tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu Abu Nawas untuk menyadarkan mereka," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya?" tanya Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu Abu Nawas. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya.
kata orang itu menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. Benar juga apa yang diucapkannya, batin Abu Nawas. Baiklah, mari kita ke sana, ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini? Tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. Iya benar, wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas, jawab Abu Nawas dengan sopan. Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu, ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa mereka. Silahkan wahai tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami, maka sebagai rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan duluan, usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas tolol, di manakah letak pusat bumi ini? Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab, ah itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Abu Nawas. Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu? Tanya orang itu kembali. Kalau tuan yang budiman tidak percaya, silahkan tuan ukur sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu pernah melihat bintang di langit kan? Tanya orang itu. Iya, setiap malam aku sering melihatnya, jawab Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bintang di langit? Tanya orang itu kembali. Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu, jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. Nah, kalau tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Abu Nawas. Itu sih akal-akalan kamu saja Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang itu tidak terima. Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit? Balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan, berapa jumlah bulu keledai? Aku ingin kamu menghitungnya, kata orang ketiga dengan nada ketus. Tentu saja saya tahu, wahai tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan tuan, balas Abu Nawas. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Tanya orang itu heran. Oh, itu sih gampang tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama, ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas.
Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, ucap Abu Nawas geram. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu, tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hei anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja," Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak beberapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembu adalah tuan menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah tuan menteri, Abu Nawas berpesan kepada si pemuda. "Hai pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu tuan menteri." Abu Nawas lantas menemui tuan menteri. "Tuan menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar tuan menteri. Tuan menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya tuan menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi tuan menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kau jual kepada tuan menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu, asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya,
Saya bersedia Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Tanya si pemuda tampan. Begini anak muda, dengan ketampananmu kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu. Jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. "Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan mereka, sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua para pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya Tuan Menteri seorang diri. "Adinda, silahkan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar, bayar," teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. "Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun. Karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu cari cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri," saran Abu Nawas. Esok harinya dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut.
Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang berbaring kesakitan. Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya, kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, saya ada yang lupa, Tuan Menteri. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong. Karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Tuan Menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk si Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati, Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar. Kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman, lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemuda si pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi. Akhirnya ia terkejar dan tertangkap, dan kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura, kini menjadi upacara sungguhan, karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi, tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya." "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini.
Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni oleh Allah. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikianlah takdir ayahku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat kepada warganya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.